Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara bersaksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengungkap sejumlah kebijakan soal pergantian Direktur Pertamina yang dinilai kurang tepat. Ahok menantang jaksa agar memeriksa petinggi BUMN hingga Presiden saat itu Joko Widodo. Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023 yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa pagi. Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 itu mengatakan akan bersaksi apa adanya. Ia membawa dokumen yang diperlukan dan disimpan di dalam ponselnya. Salah satu pernyataan Ahok yang mencuri perhatian adalah soal terbatasnya wewenang Dewan Komisaris dalam menindak direksi yang bermasalah saat jaksa menanyakan soal dua mantan direksi, Joko Priyono dan Masud Hamid. Ahok bahkan menantang jaksa untuk memeriksa pihak yang lebih tinggi, yaitu Menteri BUMN dan Presiden saat itu Joko Widodo. Saya pikir BUMN ini keterlaluan, gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan, saya lakukan, dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor itu Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Selain itu, Ahok juga menjelaskan alasan dirinya mundur dari Pertamina lantaran tak sejalan dengan Jokowi. Mulai dari penolakan Jokowi saat Ahok meminta jabatan Direktur Utama Pertamina hingga penolakan sejumlah usul yang Ahok sampaikan. Bapak Presiden, kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan dirut atau enggak sama sekali. Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, program tidak lakukan, saya nyatakan saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda nggak sepakat dengan saya, walaupun Anda Presiden, saya berhenti. Oke, cukup. Itu saya lakukan, Pak. Udah. Keterangan itu disampaikan saat bersaksi pada sidang pemeriksaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada periode 2018-2023 yang menyeret 9 terdakwa, salah satu terdakwa merupakan pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, yang merupakan putra Riza Khalid. Dan tersangka lain, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono, hingga Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disinggung dalam sidang kasus korupsi. Kali ini dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023. Lalu apa arti pernyataan Ahok di muka sidang yang disampaikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Kita bahas bersama Valdo Maldini, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juru bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat petang Mas Valdo, selamat petang Mas Guntur. Selamat petang, Elona, Mas Guntur, semuanya. Assalamualaikum. Mas Valdo, apa tanggapan Anda? Nama Jokowi disebut dalam sidang, bahkan Ahok bilang kalau bisa diperiksa saja. Iya, pertama kami kira kita harus jernih ya, membedakan opini politik dan mekanisme hukum. Karena kasus korupsi yang terjadi itu ya domain penegak hukum, bukan panggung debat persepsi. Karena kita ini negara hukum yang bicara tentu alat bukti, Mbak, bukan emosi. Yang kedua, Pak Jokowi ketika menjadi presiden, ya bukan pengelola operasional Pertamina gitu. Tidak ngurus tender, tidak ngurus kontrak, apalagi yang namanya transaksi. Pertamina adalah BUMN yang punya direksi, komisaris, audit internal, bahkan pengawasan. Yang diarahkan oleh presiden itu adalah tujuannya, bukan hal-hal untuk tanda tangan invoice dan sebagainya. Dan kalau Pak Ahok pernah jadi komut di Pertamina, kalau ada temuan kan jalurnya jelas. Lapor ke KPK, Kejaksaan, BPK. Ya kalau ada bukti, pintu hukum pasti terbuka. Bukan pintu opini media gitu. Dan Pak Ahok juga bilang beliau mundur karena banyak ide yang tidak cocok. Ya, kalau tidak cocok ide itu kan normal, Mbak, di dalam proses organisasi, apalagi Pak Ahok pernah di birokrasi. Tapi tidak otomatis ada
kasus korupsi yang dalam hal ini sedang diuji. Sehingga perbedaan gagasan bukan berarti adanya kejahatan. Jadi kami kira di dalam hukum yang menuduh wajib membuktikan, jangan dibalikkan beban pembuktiannya. Bukan Pak Jokowi kami kira yang harus membuktikan tidak bersalah, tapi penuduh yang membukti, kira-kira gitu. Oke, baik Mas Guntur. Jadi menurut Mas Guntur sendiri ada motif apa seorang Ahok menyebut nama Jokowi? Tadi kan disampaikan oleh Mas Faldo, ya kalau ranah hukum jangan pakai ranah emosi dong. Ya, Pak Ahok itu kan bersaksi di pengadilan. Ini bagian dari proses hukum dan beliau juga menyampaikan apa yang beliau ketahui, apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan. Itu kan tugas seorang saksi. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ahok kan datang ke pengadilan dan sebelumnya juga diperiksa oleh kejaksaan, sebelumnya lagi juga ikut melapor dan sebagainya. Tapi pada intinya seorang saksi di pengadilan kesaksiannya dilindungi oleh undang-undang dan kan Pak Ahok juga menyampaikan jika perlu. Jadi kan beliau menyampaikan bahwa ada persoalan komisaris utama memiliki batasan untuk memberikan evaluasi dan menindak direksi-direksi yang dianggap tidak bertentangan atau tidak bagus lah ya. Kemudian di situ kan juga mengisahkan ternyata ada bypass dari direktur utama kepada BUMN. Jadi beliau hanya menceritakan soal struktur perintah, soal komando. Tapi dalam sidang itu kemarin Bang Ahok juga menyampaikan soal beda pilihan politik dengan Jokowi. Kenapa itu perlu disampaikan dalam sidang, Mas Guntur? Karena Pak Ahok di situ kan masalah kebijakan pengelolaan Pertamina. Kan Pak Ahok juga mengaku bahwa beliau itu karena keterbatasan wewenang sebagai komut, beliau itu ingin menjadi dirut utama agar melakukan pembenahan. Tapi itu yang tidak tidak dikabulkan oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Kemudian juga terkait dengan subsidi. Kalau Pak Ahok kan ingin subsidi itu biar tidak dihambur-hamburkan uang, bukan kepada barang, bukan kepada minyaknya, tapi misalnya subsidi yang tepat kepada orang-orang yang memang memerlukan. Pak Ahok kan mengusulkan subsidi itu menggunakan voucher misalnya, diberikan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Masalahnya sekarang yang subsidi sekarang kan siapapun bisa menikmati BBM bersubsidi. Ini yang juga sering dikritik oleh Pak Ahok, itu yang menyebabkan kebocoran dari anggaran negara, gitu Mbak. Jadi ada motif politik tidak kira-kira pernyataan seorang Ahok di persidangan? Singkat saja, Mas Guntur. Kalau saya melihat tidak ada motif politik, Mbak. Dia ingin lebih mengklirkan proses hukum ini dan juga beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui. Kalau memang di sini ada intervensi dari komando dan sebagainya kan menurut beliau kan tidak hanya komut yang harus diperiksa, tapi Menteri BUMN dan jika perlu pun juga seorang presiden juga bisa diperiksa. Dan itu dalam arti diperiksa kan belum tentu bersalah. Jadi Bung Faldo jangan terlalu ketakutan ya ketika ada usulan bahwa itu proses hukum yang biasa. Orang diperiksa oleh kejaksaan, oleh KPK, oleh polisi, itu hal yang wajar ketika bersinggungan dengan suatu kasus, bukan berarti artinya orang itu bersalah. Apalagi Pak Ahok kan sudah mengatakan jika perlu. Begitu. Baik, Mas Faldo, tidak ada motif politik katanya. Jadi kalau memang tidak ada motif politik, ketika nanti misalnya Pak Jokowi dipanggil, akankah siap untuk memberikan keterangan? Iya, yang namanya proses hukum ya kita sama-sama hormati. Siapapun pasti hormat untuk itu. Apalagi untuk orang yang pernah menjadi presiden seperti Pak Jokowi. Namun kita bicara pernyataan yang terdengar cukup personal ya. Karena membawa cerita relasi ide dengan presiden gitu. Bagi kita, menurut kami, hukum ya tidak boleh dibawa ke ranah itu, psikologis, relasi kekuasaan gitu. Karena kan yang sedang dibangun dalam kasus ini untuk di pengadilan Pak Ahok dipanggil itu kan sebenarnya kan fakta-fakta yang sedang digali gitu loh. Nah, bisa kami sampaikan di era Pak Jokowi kala itu memang terjadi banyak penguatan audit, transparansi, bahkan digitalisasi BUMN itu diperluas, termasuk aplikasi My Pertamina yang juga didiskusikan dalam sidang itu. Jadi menurut Anda keterangan Pak Ahok di persidangan itu kemarin memang lebih ke ranah politis, bukan fakta hukum, atau mungkin menurut Anda justru menyerang seorang Jokowi? Iya, kami kira yang paling penting hari ini kita harus bisa sama-sama tahu bahwa kasus yang terbongkar hari ini kami kira justru bukti dari sistem yang bekerja, bukan bukti presiden yang menutup mata. Sebaliknya nih, dan memang selama Pak Jokowi menjabat itu memang tidak pernah kan menghalangi KPK, Kejaksaan, Polri untuk
melakukan klarifikasi penegakan hukum. Karena kan kita negara punya mekanisme resmi sebenarnya, dan presiden itu juga tidak kebal hukum memang, tapi tidak juga bisa dihukum tanpa bukti, gitu loh. Nah, sehingga kalau semua penudingan ini bisa disampaikan oleh siapapun tanpa data, ya mungkin ya aspirasi dari sudut pandangnya Mas Guntur kayak tadi. Tapi kan kita akan membuat negara kita menjadi arena prasangka gitu loh. Nah, kita sama-sama perlu nih menjaga agar penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu tetap beradab dan profesional. Melawan korupsi tidak boleh dengan cara mengorbankan keadilan juga. Terlepas dari itu, kita tunggu aja. Oke, Mas Guntur, kalau kata Mas Faldo ini kalau kita ringkas ini lebih maksudnya politis, bukan soal fakta hukum. Dalam beberapa kasus korupsi, baik di kejaksaan, itu kan memang selalu disebut nama Jokowi sebagai presiden. Kalau kita bicara soal fakta, ini kan fakta komando. Misalnya dalam kasus misalnya Nadiem Makarim, ya. Sebelumnya juga kasus apa itu? Beberapa kasus memang menyebut ini bicara soal fakta hierarki komando. Bicara soal BUMN, maka di atasnya adalah Kementerian BUMN. Di atasnya Kementerian BUMN itu adalah presiden. Jadi ini bukan istilah ingin memframing sebuah politik, tidak. Tapi kita bicara soal fakta, komando, hierarki, perintah, instruksi, dan sebagainya. Misalnya ketika Pak Ahok sudah melaporkan beberapa temuan-temuan, juga menyampaikan ide-ide ya kepada Pak Presiden, kemudian tidak dilaksanakan. Ini kan bisa diceritakan di pengadilan. Tapi kan ini bukan suatu hal yang menjadi kesalahan atau temuan pidana, tapi ya dia bercerita tentang apa yang dia ketahui. Menurut saya kalau memang tidak bersalah, tidak perlu ketakutan ya ketika namanya disebut, itu kan, apalagi hanya untuk diperiksa, tidak perlu defensif berlebihan. Kalau menurut saya memang tidak bersalah. Tapi bicara fakta, ini fakta kok. Hierarki komando itu jelas. BUMN di atasnya siapa, di atasnya BUMN itu juga siapa. Nah, dalam pemeriksaan temuan tindak pidana untuk perlengkapan berkas kan memang itu juga harus diperiksa. Jadi Mas Guntur tadi kan mengatakan sistem komando. Kalau sistem komando berarti memang seharusnya Jokowi diperiksa. Ya kalau kita bicara soal suatu kasus misalnya, ya sampai ke atas, sampai ke bawah, jangan sampai yaitu hukum hanya tumpul ke bawah, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, kan kita tidak ingin seperti Mas Faldo, kejadiannya. Menurut Mas Guntur harusnya ya karena ini sistem komando, Jokowi harus diperiksa. Oke, tampaknya kami masih harus memperbaiki soal teknis. Jadi memang Mas Guntur tidak ada unsur menyerang personal begitu, itu tidak ada. Semua memang soal fakta hukum yang seharusnya memang presiden sebagai kepala dari BUMN ataupun menteri harus diperiksa dalam kasus korupsi ini. Dalam kasus Mbak, ini yang melibatkan BUMN atau apapun namanya, jadi kejaksaan atau KPK, memang nama Pak Jokowi yang sering disebut. Disebut ketika itu untuk melengkapi suatu gambaran, suatu kasus atau suatu cerita. Misalnya saya contohkan dari kasus Nadiem, kasus SDP, kasusnya Joni Plate dan lain sebagainya kan selalu disebut. Tapi apakah ketika disebut nama itu sebuah kesalahan atau ada dugaan tindak pidana? Ya enggak juga gitu loh. Kan ini untuk melengkapi namanya cerita ya. Atau bangunan. Baik, saya ke Mas Faldo, gitu. Mas Guntur. Mas Faldo, tadi disampaikan ini kan bentuknya komando. Jadi sudah seharusnya dong seorang Jokowi saat itu menjabat sebagai presiden untuk ikut diperiksa. Dan dia mungkin tahu soal kasus ini. Iya, sebenarnya kan yang paling penting itu kan juga salah satunya adalah kita harus meletakkan bahwa Pak Jokowi itu bukan objek rumor gitu, tapi memang pernah menjadi kepala negara yang bekerja dalam sistem hukum. Jadi kan kita sama-sama jaga semangat anti korupsinya, tapi jangan rusak logika hukumnya. Sekarang gini deh, kita lihat polanya ya. Banyak kasus hukum, ekonomi, konflik elit, bahkan ujung-ujungnya nama Pak Jokowi yang diseret gitu. Padahal seringkali nih yang diperiksa itu ya direksi, pejabat teknis, menteri, atau bahkan pengambil keputusan yang sangat operasional dan bukan presiden, Mbak Ilona. Nah, karena kita lihat kan ini menunjukkan beberapa hal bahwa memang Pak Jokowi pernah menjadi simbol kekuasaan, jadi semuanya dikaitkan dengan beliau. Ada kecenderungan juga mempersonalisasi masalah sistematis atau sistemik agar kelihatan politis dan dramatis, kalau menurut saya. Sehingga kalau setiap masalah ditarik begitu, yang rusak bukan hanya reputasi orang, tapi logika kita bernegara. Jadi kita itu jadi bisa lupa bahwa hukum itu bekerja itu ada strukturnya, bukan simbolisasi. Jadi Ahok terlalu personal, terlalu dramatis keterangannya kemarin, Mas. Karena menurut saya belakangan ini terjadi ada pola-pola begitu. Tapi terlepas dari itu, kita sama sesama masyarakat
kita waras saja melihat persoalan ini. Memang kalau seandainya proses penegakan hukum ya kita kawal, ya kan. Tapi kalau seandainya ada yang ngomongnya agak kesana kemari ya kita anyepin aja, ya udahlah, yang penting kita jelaskan gitu loh Mbak, bahwa sistem hukum itu bekerja di Indonesia, apalagi di era pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran seperti sekarang. Oke, Kuat jadi sekali. jadi Mas Guntur, kalau Anda sendiri yakin, optimis bahwa nanti Jokowi bisa diperiksa sesuai dengan keterangan dari seorang Ahok? Ya kalau saya sih nggak optimis Mbak, karena apapun kasus korupsi misalnya yang di situ disebut nama Jokowi ya selalu tidak ada tindak lanjut ya. Ataupun Jokowi dengan menantunya dengan Bobi kan berapa kali juga disebut misalnya di pengadilan. Tapi menurut saya begini, kalau ini menjadi alasan yang aneh atau personal, kalau nama Jokowi itu hanya disebut dalam suatu kasus. Tapi kalau dalam beberapa kasus ya, ini bukan mengatakan bahwa Jokowi pasti bersalah atau melakukan tindak pidana korupsi, enggak ya. Tapi ini kan cerita atau pengakuan atau kesaksian dari orang-orang katakanlah yang diperiksa dalam suatu kasus dan banyak kasus. Saya contohkan tadi beberapa kasus dan selalu disebut namanya Pak Jokowi ya. Masyarakat juga pasti juga akan sadar nih kenapa kok selama ini kok disebut nama Jokowi. Jadi ini bukan untuk memframing ya atau hanya Ahok yang bicara terkait hal ini. Saya katakan Nadiem juga bicara, Joni Plate bicara, kasus SDP juga bicara, kasus yang ekspor ilegal apa itu, yang nikel juga disebut nama itu. Jadi menurut saya ini bukan lagi kasuistis ya, atau hanya melakukan personifikasi atau serangan pribadi kepada Pak Jokowi, karena kita melihat ini beberapa kasus kalau hanya Ahok yang bicara dalam nama Jokowi. Baik, kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangan kasusnya ya, Mas Guntur, Mas Waldo. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.